Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita dapat kabar menarik ya dari jembatan Batu Ceper Tangerang. Di sana ditemukan sebuah mural yang diduga itu adalah gambar wajah Presiden Jokowi yang terpampang di tembok kolong jembatan tersebut. Nah, yang menarik adalah ternyata kemudian mural yang sangat cantik itu dihapus. Tapi yang lucunya, yang dihapus hanya gambar yang diduga Presiden Jokowi. Yang di situ ada gambar wajah, kemudian di matanya itu ada tulisan 404 not found. Yang perlu kita cermati juga adalah ini langsung mendapat respon keras dari Lurah Batu Jaya bahwa mural tersebut kini sudah dihapus oleh pihak ketentraman dan ketertiban Kecamatan Batu Ceper. Bupati Jamaluddin juga menyampaikan bahwa dia tidak tahu apa maksudnya pesan 404 not found itu, dia nggak tahu. Padahal bisa tinggal di googling aja Pak. Jadi 404 not found itu kode error Pak. Nah, saya kasih tahu ya. Itu artinya adalah bahwa server tidak bisa menemukan halaman yang dituju. Ya interpretasi saya kira bisa kita kembangkan kemana-mana ya. Tapi yang pasti ini sebuah kreativitas dari rakyat dalam mengkritisi pemerintahan hari ini. Kan pemerintah butuh dikritik agar tetap berada di jalurnya. Atau kalau sudah melenceng dikembalikan lagi ke jalurnya. Kan begitu prinsipnya. Saya kira sesuai apapun setuju, sepakat dengan kalimat ini. Iya kan? Tapi kemudian Jamaluddin, lurah di sana itu menyampaikan bahwa mural tersebut yang kita anggap cantik loh ya. Itu dihapus lantaran melanggar kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Itu mungkin pikiran saya melanggar K3, kebersihan, keindahan. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Nah, lucunya kan itu sudah dihapus. Tapi yang dihapus nggak semuanya. Hanya gambar wajahnya saja. Kalau dianggap mural itu mengganggu kebersihan ketertiban, kan harusnya semuanya dihapus. Lucu lagi ya. Dan yang lebih lucu apa lebih bego ya? Pendapat dari Valdo, ya kita tahu ya itu apa semacam istilahnya apa, kutu loncat kali ya. Dulu di PAN kemudian sekarang bergabung ke PSI. Pernah mencalonkan menjadi pimpinan daerah, gubernur gitu, gagal. Nah kita lihat pendapatnya. Pendapat Valdo ini memang bukan pada mural yang barusan, tapi pada tulisan-tulisan yang lain. Kita pernah ingat waktu itu heboh juga tuh, ada tulisan Tuhan, aku lapar. Ya itu sama seperti mural tadi, itu bagian dari ekspresi yang dirasakan oleh rakyat. Kemudian apa respon Valdo? Valdo Maldini _2, ini dari berita FIFA nih. Lapar kita beli makan, bukan cat. Kemudian ada netizen yang pintar dan mempertanyakan kepada Valdo, kalau cat buat pesawat kepresidenan, sama dong. Ya kita tahu itu habis berapa? 2 miliar kalau nggak salah. Ya. Dalam kondisi keterpurukan bangsa hari ini fokus harus pada penanganan COVID-19. Tiba-tiba kita dengar pesawat presiden dicat ulang seharga sampai 2 miliar. Atau mungkin lebih. Nah, ditanya balik seperti ini, Valdo menjawab, bongkar mesin pesawat kan mesti dicat lagi Pak. Kalau enggak banyak dempulnya pesawat presiden. Kita aja mobil didempul pengen buru-buru dicat. Pertama bicara mesin dibongkar. Yang kedua bicara dempul yang harus dicat. Ini kan sudah dua pernyataan yang nggak nyambung gitu. Kok bisa seorang Valdo yang baru diangkat jadi apa itu ya, staf ahli menteri apalah lupa saya. Kemudian ditelak lagi, lu servis mobil kudu dicat lagi. Ya servis mobil nggak ada urusannya sama cat. Servis ya servis. Motor mobil diservis nggak dicat.
Ini logika yang ngaco dari seorang Faldo. Ini bego, linglung, atau termakan godaan kue kekuasaan? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Faldo Maldini, politikus pintar. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zatnika Dika di channel Saiful Jaman. Sahabat semua, ya sebelumnya juga mungkin kan sahabat udah nonton juga ya mengenai Faldo Maldini yang beberapa hari ini juga kembali mencuat namanya, di mana Faldo ini menuai kontroversi di saat dia mengomentari mural Jokowi. Tapi sudut pandang menurut dia, yang menurut saya itu agak aneh untuk orang pintar dan juga sebagai politikus. Jadi sebenarnya siapa sih Faldo Maldini ini? Oke, kita mulai ya. Faldo Maldini ini merupakan politikus dari Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia yang diangkat menjadi Stafsus Mensesnek sejak 14 Juli 2021. Dan juga Faldo Maldini ini mempunyai karir di dunia politik yang cukup mentereng. Ini nih saya bacakan ya. Sebelum menjadi politikus PSI, Faldo Maldini terlebih dahulu bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN pada tahun 2018 sampai 2019. Faldo terjun di dunia politik pada 2018, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional dan menjadi Wasekjen. Tahun 2019, Faldo Maldini memutuskan untuk mundur dari PAN. Dia kemudian bergabung dengan PSI sebagai Ketua Dewan PSI Sumatera Barat. Lumayan ya sebagai anak muda yang baru terjun di dunia politik, tapi wah, pengalamannya udah lumayan melanglang buana. Dan bakatnya juga di bidang politik itu didukung dengan prestasinya di dunia pendidikan. Lulusan Universitas Indonesia jurusan fisika ini tercatat meneruskan kuliah pasca sarjana di bidang plastik elektronik material di Department of Physics of Imperial College London. Nama lengkapnya Faldo Maldini dengan deretan gelar SSI, MRes, MI Pol. Lahir di Padang pada tanggal 9 Juli 1990. Lebih muda dari saya. Ini pengalaman berorganisasi dari Faldo ini juga cukup mentereng. Dia menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Fisika UI tahun 2010. Dan juga dia pernah jadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI tahun 2011. Dan juga dia pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI tahun 2012. Dan jadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom tahun 2013 sampai 2014. Ya, itulah ya prestasinya di karir politik, kehidupannya, dan juga prestasi saat berorganisasi lumayan bagus. Bahkan juga di tingkat internasional tentunya. Jadi udah jelas lah ya, Faldo Maldini ini sebenarnya orang yang pinter, bukan sembarangan. Tapi entah kenapa kok bisa sampai kayak gitu. Faldo Maldini ini sejak menjadi anggota PSI ikut nyebur ke kolam. Nah jadi gila kelakuan gitu ya. Aduh. Jadi sebenarnya terkadang kita bingung juga, apa karena dia masuk ke PSI-nya atau dia sempat tercuci otak juga atau gimana gitu ya. Ya tapi mungkin bukan cuci otak, ini cuci martabat. Jelas lah ya. Di video sebelumnya juga udah disampaikan ke sahabat semua bahwa dia menangkap sudut pandang dari sebuah kritikan, tapi bukan kritiknya. Ngeri juga. Ya udahlah, segitu aja nih tentang Faldo Maldini ini. Jadi sahabat semua, pesan dari kami, di saat orang sudah merasa terlalu pintar, disitulah dia bodoh yang sesungguhnya. Karena pasti di saat orang sudah merasa pintar, dia tidak akan bisa menerima kritikan atau masukan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.